Salam sejahtera bagi kita semua. Senang boleh bertemu kembali untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang berkenan menyapa kami. Bimbinglah kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13 firman-Nya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dekati aja dia, beres. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dulu, waktu kami masih muda, ada istilah PDKT. Nggak tahulah istilah sekarang ini. Sedang PDKT nih, atau PDKT lah. PDKT itu istilah yang dipakai untuk seseorang mendekati orang yang disukainya dan menyampaikan keinginannya. Biasanya seorang pemuda kepada seorang pemudi. Kalau sekarang bisa untuk semua, baik pemudi kepada pemuda atau pemuda kepada pemudi. Zaman berubah. Kalau tidak PDKT, bagaimana seseorang tahu apa yang kita inginkan padanya? Biasanya PDKT itu ya pendekatan. Berusaha untuk dekat secara fisik. Karena dulu belum ada HP untuk bicara jarak jauh. Ada memang yang malu-malu mengutarakan maksudnya. Padahal kepada temannya dia mengatakan bahwa dia suka pada si pemudi itu. Tetapi dia tidak mau melakukan apapun. Lalu temannya menyarankan agar PDKT lah. Bagaimana dia tahu kalau kamu suka bila tidak disampaikan? Jadi pendekatan itu penting dan amat penting. Bahkan menentukan pada waktu itu. Bisa juga memang si pemudi tidak menerima, tetapi lebih sering menerima. Malahan sudah lama ditunggunya. Sebab tadi pemudi tidak biasanya mengutarakan. Yang mengutarakan niatnya itu adalah si pemuda. Maka ketika si pemuda mengutarakan, wah, betapa senangnya hatinya. Dia menerima keinginan si pemuda tadi. Tentu si pemuda itu juga senang lagi dong. Lebih senang lagi dia. Karena keinginannya yang telah lama dipendam tercapai. Dapat bergaul dengan si pemudi yang ada pujaan hatinya. Nostalgia nih ya. Saudara-saudara, di pembacaan Alkitab tadi kita mendengar bahwa Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Enak sekali ya. Kalau begitu, mengapa kita tidak meminta, mencari dan mengetuk?
agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi apa hanya meminta, mencari dan mengetuk, maka langsung kita dapatkan? Sudah pastikah kita akan mendapatkan apa yang kita minta itu? Enak juga ya jadi orang Kristen. Tuhan kita baik, selalu memberikan apa yang kita minta. Terpujilah Tuhan. Tetapi kenyataannya sudah kita minta, cari dan ketuk, tidak mendapatkan juga. Banyak yang kita minta, tak semua kita dapatkan. Mengapa begitu? Apakah kita salah meminta? Padahal jelas tadi kita baca teks tertulis, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tetapi yang kita minta tak diberi. Mengapa bisa begitu? Berarti tidak semua yang kita minta diberikan. Tidak semua yang kita cari kita dapatkan. Tidak semua pintu yang kita ketuk dibukakan bagi kita. Mengapa bisa begitu? Saudara-saudara, di kalimat terakhir ayat 13 tadi tertulis bacaan kita. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Maksudnya, Roh itulah yang membimbing kita mendapatkan apa yang kita minta. Lebih jelas, maksudnya adalah seperti yang juga dapat kita baca di surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8, Roma 8 ayat 26. Di sana tertulis, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi, bila kita tidak mendapatkan apa yang kita minta kepada Bapa di surga, mungkin memang kita tidak tahu apa yang kita minta kepada Bapa di surga itu. Mungkin yang kita minta tidak seperti yang diinginkan Tuhan. Mungkin yang kita minta hanyalah keinginan kita, yang bisa justru mencelakakan bagi kita. Tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Sebab Dia tahu apa yang kita butuhkan. Maka Dia akan memberikannya, memberikan segala yang kita butuhkan. Dia adalah Bapa atau orang tua bagi kita. Sebagai Bapa atau orang tua, tahu apa yang dibutuhkan anak-anaknya. Pasti memberikan apa yang diminta untuk keperluan anak-anaknya itu. Seperti tadi kita baca di ayat 11 dan 12. Tidak mungkin memberikan ular bila anaknya meminta ikan. Tidak mungkin memberikan kalajengking bila anaknya meminta telur. Jadi, kalau kita minta, cari dan ketuk, tetapi kita belum mendapatkannya, atau malahan yang kita dapatkan yang sebaliknya, maka itu bukan karena Tuhan tidak memberikan yang kita minta, melainkan Dia memberikan apa yang baik yang kita butuhkan. Sebab sekali lagi, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Kalau begitu, untuk apa kita meminta, mencari, dan mengetuk pintu itu? Bila yang kita dapat tidak seperti yang kita inginkan. Tentu tetap perlu kita meminta, perlu kita mencari dan mengetuk itu. Malahan itu harus kita lakukan. Sebab bila tidak demikian, berarti kita sendiri tidak peduli dengan diri kita. Lalu
bagaimana kita mengharapkan yang lain pedulikan kita kalau kita sendiri tidak mempedulikan diri kita? Walaupun tidak persis sama, tetapi mungkin seperti yang tadi tentang PDKT itu, kalau kita tidak melakukan PDKT, ya dari mana dia tahu keinginan kita? Kita harus pendekatan, agar kita juga bisa mengutarakan keinginan dan mudah-mudahan direspon dengan baik. Dan biasanya direspon dan diterima pertemanan kita. Malahan dia, si pemudi itu, sudah lama menunggu kedatangan kita. Bukankah Yesus juga sudah lama menunggu kita semua? Ia katakan, "Mari datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan padamu." Jadi, mari kita datangi dia. Mari kita dekatin dia. Kita pun akan senang atas jawaban yang menyenangkan yang diberikannya. Tuhan sendiri yang mengatakan, "Mintalah, carilah, ketuklah." Mari kita minta, cari, dan ketuk. Maka kita akan mendapatkan yang kita minta dan yang kita cari itu. Memang bukan hanya karena kita minta, cari, dan ketuk sehingga kita mendapatkannya. Itu tetap tergantung kepada dia yang mau memberikan itu. Tetapi bila kita meminta dengan serius, mencari dengan sungguh-sungguh, dan mengetuk sebagai tanda kita sungguh-sungguh memohon sampai tidak kenal malu, kita tunjukkan bahwa itu sangat kita butuhkan. Seperti cerita tentang janda miskin yang terus-menerus mengunjungi sang hakim agar menolongnya, yang terdapat dalam Lukas pasal 18 ayat 1-8 itu. Maka sang hakim memberikannya karena tidak mau terus-menerus diganggu. Poinnya di situ adalah yang meminta akan mendapatkan. Jadi sangatlah penting kita memohon kepada Tuhan. Sangatlah penting kita tunjukkan keseriusan kita. Kita meminta dengan serius kepadanya. Memang dia yang menentukan apakah memberikan atau tidak kepada kita sesuai permohonan kita. Tetapi kita perlu datang dan mendekatinya agar kita dapat dengan pasti bahwa kita diperhatikannya. Mari kita adakan pendekatan kepada Tuhan agar kita dapat menyampaikan permohonan kita. Dan kita tahu dengan pasti bahwa dia memberikan sesuai kebutuhan kita. Dia tahu dengan pasti apa kebutuhan kita yang akan kita terima darinya. Kita akan bersukacita menikmati pemberiannya kalau kita mendekatinya. Maka sekali lagi, dekati aja dia dan rasakanlah kasihnya yang menggembirakan itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Bimbing kami mengerti dan melakukannya. Mendekati Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan untuk mendapatkan apa yang perlu bagi kami. Karena pasti Tuhan memberikan sesuai keperluan kami. Ini kami Tuhan, berikanlah menurut kasih setia-Mu. Banyak saudara-saudara kami membutuhkan pertolongan karena bencana yang terjadi. Berikanlah kebutuhan kepada mereka. Tolonglah mereka yang membantu sesamanya supaya mereka mampu membantu. Tolong masyarakat di sekitar kami. Tolong para pemimpin di negara kami. Tolong gereja-Mu supaya menjadi alat-Mu. Terpujilah Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.